Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Arwi Fatih Alfirdaus. Saya Revalia Agustin. Saya Septiana Saputri. Saya Eka Prameswari. Saya Sania Rizkaini Mumtaz. Saya Amanda Safira Putri. Saya Retno Palupi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kelas amfibi. Amfibi adalah hewan vertebrata berdarah dingin yang hidup di dua alam, yaitu di air dan juga di darat. Mereka itu memiliki kulit yang lembab dan juga tidak bersisik, dan bernapas melalui paru-paru dan juga kulit. Amfibi itu memiliki 4 kaki, tetapi juga ada amfibi yang tidak memiliki kaki. Contohnya itu seperti Cecilia. Amfibi juga memiliki tulang belakang. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Habitat utama amfibi adalah hutan primer, hutan sekunder, hutan rawa, hutan sungai, sungai sedang, anak sungai, kolam, dan juga danau. Amfibi memiliki 3 ordo. Nah, yang pertama itu ada ordo Anura, yang kedua ada Caudata, dan yang ketiga ada Gymnophiona. Anura berasal dari kata an yang berarti tanpa dan ura yang berarti ekor, yang berarti hewan amfibi yang tidak memiliki ekor. Nah, yang kedua, ordo Caudata, caudal yang berarti ekor, dan ata yang berarti atas, yang berarti amfibi yang memiliki ekor. Nah, yang terakhir, ordo Gymnophiona, gymnos yang berarti telanjang, ophio yang berarti ular, yang berarti hewan amfibi yang menyerupai ular. Ordo Anura itu merupakan salah satu ordo dari kelas amfibi yang hampir tersebar di seluruh dunia, di mana salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, ordo Anura itu memiliki sekitar 385 spesies dari 12 famili yang tersebar di berbagai daerah. Amfibi pada ordo Anura itu memiliki ciri yaitu kulitnya lembab, berkelenjar, dan tidak memiliki bulu atau rambut. Anura juga dapat ditemukan pada hutan rawa, sungai besar, sungai sedang, anak sungai, kolam, dan danau. Curah hujan dan kelembapan yang tinggi serta kondisi danau yang selalu tergenang air itu merupakan kondisi yang sesuai dengan kehidupan anggota ordo Anura. Anura termasuk metamorfosis sempurna. Pada waktu masih kecil, berupa berudu, Anura hidup di air. Nah, ketika menjelang dewasa, akan hidup di daratan yang memiliki kelembapan sehingga mengharuskan golongan hewan ini untuk bergantung kepada keberadaan air. Anura sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Ciri umum dari Anura yang pertama itu tidak berekor saat dewasa. Namanya itu Anura, berarti tanpa ekor. Nah, kedua itu kepalanya itu menyatu dengan badan tanpa leher yang jelas. Kemudian yang ketiga itu memiliki 4 tungkai dengan tungkai belakang lebih panjang dan kuat dibandingkan tungkai depan yang berfungsi untuk melompat. Nah, yang keempat itu kulit umumnya licin dan lembab atau kasar dan berbintil. Terus yang kelima itu memiliki membran timpani yang terlihat jelas di belakang mata. Kemudian hidupnya itu di lingkungan lembab atau dekat air, kemudian sangat bergantung pada air untuk bereproduksi. Mengalami metamorfosis sempurna di mana dari telur menjadi berudu dan kemudian menjadi kotak dewasa. Kemudian merupakan hewan poikiloterm atau ektoterm di mana suhu tubuhnya itu mengikuti suhu lingkungan. Kemudian yang terakhir itu umumnya pemakan serangga dan hewan kecil. Selanjutnya ada 12 famili dari ordo Anura. Yang pertama Buffonidae dari kodok sejati, yang kedua Ranidae dari katak sejati, yang ketiga Hylidae katak pohon, yang keempat Rhacopshoridae katak pohon Asia, yang kelima Disclorosidae ada famili yang beragam, banyak spesies yang dulunya dikelompokkan dalam Ranidae. Yang selanjutnya ada Microhylidae, yaitu katak bermulut sempit. Ada Megoripidae, katak tanduk Asia atau katak berhidung sekop. Ada Leptositilidae, yaitu katak berlutut sempit atau katak selatan. Ada Caugastrolidae, yaitu katak hujan atau katak darat. Ada
Matelidae itu katak endemik Madagaskar. Ada Pipidae katak akuatik, dan yang terakhir ada Alitidae itu katak bidan. Ordo Caudata memiliki ciri umum. Yang pertama, ia juga dikenal sebagai salamander. Memiliki ciri-ciri seperti tubuh ramping, ekor yang panjang, dan anggota tubuh pendek yang menonjol tegak lurus dengan tubuh. Mereka juga memiliki ciri lain seperti adanya insang pada larva, gigi di kedua rahang, dan tidak memiliki telinga timpani. Lalu, tubuh dan ekornya, tubuh ramping dan panjang. Ekornya panjang, ada pada larva juvenil dan dewasa. Beberapa spesies memiliki ekor yang lebih panjang dari tubuhnya. Anggota tubuh kaki, ia memiliki anggota kaki yang pendek dan menonjol tegak lurus dengan tubuh. Kaki depan dan kaki belakang cenderung berukuran sama, dengan beberapa pengecualian. Beberapa spesies seperti Siridae tidak memiliki kaki belakang. Lalu ciri lainnya, insangnya pada larva akuatik, mereka memiliki insang. Gigi, mereka memiliki gigi di kedua rahang. Lalu telinga, tidak memiliki telinga timpani. Tulang rusuk, ia memiliki tulang rusuk. Kulit, ia memiliki kulit tipis, halus, dan berselaput. Kulit memiliki fungsi pernafasan utama dan mengandung kelenjar racun. Perilakunya, banyak spesies memiliki perilaku mempredasi dengan rahang dan gigi yang kuat. Lalu, sistem pernapasan, beberapa spesies bernafas dengan paru-paru, dan beberapa bernapas dengan insang atau melalui kulit. Kulit memiliki banyak vaskular dan berfungsi sebagai organ pernafasan utama. Morfologinya, Caudata umumnya memiliki penampilan mirip kadal. Mereka memiliki moncong yang pendek. Mereka memiliki kelenjar racun di kulit. Kulit yang dikeluarkan lendir untuk menjaga kelembapan. Habitatnya, Caudata dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk daerah lembab dan gelap, seperti gua. Beberapa spesies hidup di lingkungan akuatik, sementara yang lain hidup di darat. Caudata memiliki 8 famili. Yang pertama, Salamandridae. Contohnya yaitu salamander sejati dan kadal air. Lalu yang kedua, Pletodontidae. Pletodontidae memiliki salamander tanpa paru-paru. Lalu yang ketiga, Cryptobranchidae, yaitu salamander raksasa. Yang keempat, Cynodidae, yaitu salamander Asia. Yang kelima, Sirenidae, yaitu salamander yang mirip belut. Lalu yang keenam, Ambystomadidae, yaitu salamander mole yang kuat. Lalu yang ketujuh, Amphiumidae, yaitu salamander yang mirip dengan belut. Lalu yang kedelapan, Proteidae, yaitu salamander air seperti anjing lumpur dan owl. Ordo Gymnophiona atau apoda yang mencakup bangsa Cecilia. Ordo Gymnophiona dianggap langka dan sulit diketahui keberadaannya. Gymnophiona berasal dari bahasa Yunani yang berarti telanjang atau gymnos, dan ular atau opis yang berarti merujuk pada tubuh mereka yang tidak bersisik dan menyerupai ular. Gymnophiona atau Cecilia adalah amfibi tanpa kaki yang membedakan dari amfibi lainnya. Gymnophiona dicirikan memiliki bentuk tubuh mirip cacing, akan tetapi mempunyai mata yang jelas. Gymnophiona tidak memiliki kaki, tubuh yang memanjang seperti cacing, dan kulitnya yang lembab tanpa sisi. Habitat Gymnophiona sebagian besar hidup di bawah tanah, khususnya di daerah tropis lembab. Bentuk tubuh memanjang dan melingkar memungkinkan untuk bergerak di bawah tanah dengan mudah. Kulit lembab membantu bernafas melalui kulit dan menjaga kelembapan tubuh saat hidup di bawah tanah. Gymnophiona memiliki mata kecil, memiliki tentakel sensori di dekat mata untuk mendeteksi mangsa. Reproduksi Gymnophiona ada yang ovipar atau bertelur, dan ada juga yang ovovivipar atau melahirkan. Ordo Gymnophiona mencakup famili antara lain, yang pertama ada Sacilida, yang kedua Ichthyopida, yang ketiga Diplonetida, yang keempat Siponopida, yang kelima Herpelida, yang keenam Indoticlida, yang ketujuh Rhinatremata, yang kedelapan Cyclida, yang kesembilan Dermatida, yang ke-10 Grandisonida. Hubungan dari ketiga ordo ini sesuai dari perkembangan evolusinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Anura. Kelompok ini mencakup katak dan kodok.
Anura merupakan kelompok amfibi terbesar dan paling dikenal. Cirinya adalah tubuh pendek tanpa ekor pada fase dewasa serta kaki belakang yang panjang untuk melompat. Caudata, kelompok ini terdiri dari salamander dan sejenisnya. Contohnya yaitu salamander. Caudata memiliki tubuh yang memanjang, ekor yang jelas, dan biasanya memiliki 4 kaki dengan ukuran yang hampir sama. Dan kemudian yang ketiga, Gymnophiona. Kelompok ini dikenal sebagai cacilian, yaitu amfibi tanpa kaki yang bentuknya mirip cacing atau ular. Mereka hidup di tanah atau air dan jarang terlihat karena gaya hidupnya yang menggali tanah. Ketiga kelompok ini merupakan cabang utama dari amfibi, yang semuanya masih bergantung pada lingkungan lembab atau air untuk reproduksi dan perkembangan larva. Berdasarkan ciri-ciri umum, ketiga ordo amfibi modern menunjukkan hubungan kekerabatan yang mencerminkan jalur evolusi mereka yang berbeda-beda dari nenek moyang bersama. Cecilia atau ordo Gymnophiona dengan ciri khasnya tidak memiliki tungkai dan tubuh memanjang seperti cacing, dianggap sebagai kelompok yang paling awal menyimpang atau paling basal. Adaptasi ekstrim ini seperti mata yang rudimenter dan adanya tentakel sensorik untuk kehidupan menggali di bawah tanah menunjukkan spesialisasi evolusi yang sangat awal dan berbeda dari ordo lainnya. Sebaliknya, katak dan kodok atau ordo Anura serta salamander dan Nyew atau ordo Caudata menunjukkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat satu sama lain, seringkali dikelompokkan dalam Tetrachia. Meskipun memiliki perbedaan morfologi yang jelas, katak dewasa tidak berekor dengan kaki belakang yang kuat untuk melompat, sementara salamander mempertahankan ekor dan memiliki 4 tungkai yang relatif sama panjang. Kedua ordo ini berbagi kesamaan fundamental dalam siklus hidup metamorfosis dari larva akuatik beringus atau berudu dan keberadaan 4 tungkai pada fase dewasa atau meskipun termodifikasi pada katak. Hal ini mengidentifikasi bahwa katak dan salamander berevolusi dari nenek moyang bersama yang lebih baru setelah garis keturunan Cecilia memisahkan diri, kemudian mengembangkan ciri-ciri spesifik mereka sebagai adaptasi terhadap niche ekologis yang berbeda. Hubungan kekerabatan amfibi dengan kelompok vertebrata lainnya sangatlah fundamental dalam sejarah evolusi di kehidupan di bumi. Amfibi adalah anggota subfilum vertebrata dalam filum Chordata, yang berarti mereka memiliki ciri-ciri dasar vertebrata seperti tulang belakang, sumbu saraf dorsal berongga, notokorda atau setidaknya pada tahap embrio, kantung faring, dan ekor pasca anus. Dalam klasifikasi vertebrata, amfibi merupakan kelas amfibia yang secara tradisional ditempatkan sebagai kelompok antara ikan atau Pisces dan reptil atau reptilia, aves atau burung serta mamalia atau mamalia.